Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita hadir di kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan malam hari ini Allah bukakan kecerdasan, Allah berikan pemahaman, dan Allah tuntun kita untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu kita dalam ibadah sehari-hari, dan semoga ilmu-ilmu yang kita terima bisa menunjang ibadah kita kepada Allah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita juga minta agar kita yang hadir, baik itu hadir secara offline ataupun hadir di majelis ini secara online, semuanya diberi panjang umur yang penuh dengan taat, diberi badan sehat, sehat lahir batin, hati dilapangkan, pikiran ditenangkan, duitnya banyak, lemburnya banyak, rezekinya banyak, berasnya banyak, dompet ada terus isinya, ATM ada terus isinya, hajat-hajat kabul, bala musibah dijauhkan, usaha dilancarkan. Semoga kita ibadahnya tambah baik, tambah taat, tambah rajin, tambah solehah, sehingga amal-amal soleh kita mudah-mudahan mengantarkan kita wafat di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, yaitu wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa alamana wa salafus soleh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin bab bab 6, keadaan surga dan penghuninya. Kemarin sudah selesai semuanya kita bahas, sudah saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke bab 7, yaitu sesuatu yang bisa diharapkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Famsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, lantas dia menahan di sisinya 99 bagian.
Wa anzala ilal ardi, kemudian menurunkan satu bagian ke bumi. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, menurunkan satu bagian ke bumi. Fihi yatarahamu khalqu hatta annal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata ayyusibah. Dengan satu bagian itu maka makhluk berkasih sayang sehingga kuda pun mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Lantas ia menahan 99 dan menurunkan satu bagian itu ke bumi untuk makhluknya. Rahmat Allah itu ada 100. Rahmat Allah ada 100, 99 Allah tahan, satu rahmat itu diturunkan ke bumi. Dengan satu rahmat inilah menjadikan makhluknya Allah itu berkasih sayang, punya rasa sayang kepada yang lainnya, kemudian berulas asih lah begitu. Sampai-sampai karena kasih sayang ini, seekor kuda pun mengangkat kakinya khawatir bisa menginjak anaknya. Kuda saja khawatir dengan anaknya, takut terinjak. Binatang saja punya rasa kasih sayang. Kayaknya nggak ada yang namanya binatang memakan anaknya. Hah? Kucing itu bukan memakan, dia menggigit anaknya itu untuk memindahkan. Bukannya dimakan. Harimau saja tak memakan anaknya. Padahal harimau itu pemakan daging. Tapi harimau tidak memakan anaknya. Kenapa? Karena ada rasa sayang itu tadi. Apalagi manusia. Makanya heran kita kalau ada manusia yang tak punya perasaan, tak punya rasa sayang. Dalam riwayat yang lain bahwa kucing makan anaknya. Ada kucing makan anaknya? Iya ya. Ada kucing makan anaknya, belum pernah lihat saya kucing makan anaknya. Kalau kucing makan bakwan saya pernah lihat. Kucing makan bakwan baru saya lihat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Allah mempunyai 100 rahmat. Allah turunkan salah satunya ke bumi untuk semua penghuninya. Satu rahmat ini untuk makhluknya Allah di muka bumi. Rahmat yang satu itu membuat bahagia penghuni bumi sampai ajal mereka. Nanti pada hari kiamat Allah akan mencabut rahmat yang satu yang di bumi itu tadi, akan Allah cabut, lalu Allah akan kumpulkan kembali dengan temannya yang 99 tadi yang Allah tahan, sehingga lengkaplah 100 rahmat Allah. Kemudian rahmat ini akan diberikan auliyaihi wa ahli ta'atih, akan diberikan kepada kekasih-kekasihnya Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Allah mempunyai 100 rahmat, satu diturunkan di bumi. Inilah yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. Rahmat ini 99 ditahan oleh Allah. 99 ditahan. Dengan rahmat inilah kita berkasih sayang. Kemudian nanti di hari kiamat, satu rahmat ini akan Allah cabut, akan Allah ambil. Kemudian
akan dikumpulkan lagi dengan yang 99 ditahan tadi, kemudian genaplah jumlahnya menjadi 100, dan 100 rahmat inilah yang akan diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasihnya dan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang soleh. Nah, inilah rahmat yang akan kita dapatkan. Maka orang masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sodakohnya, tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah. Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, sebagai pengantarnya menuju ke situ, menuju ke rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita lakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Sholat amal soleh, puasa amal soleh, kemudian sodako amal soleh, duduk-duduk di majelis ilmu amal soleh, ikut kajian offline amal soleh, ikut kajian online juga amal soleh, apalagi baca Quran amal soleh, bahkan membuang sesuatu yang menghalangi jalan saja itu amal soleh. Amal soleh itu banyak. Apapun ibadah kita, apapun perbuatan kita yang baik, itu amal soleh. Maka masuk surga itu banyak pintunya. Masuk surga itu banyak jalan. Banyak amal soleh yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Bukan hanya dengan puasa saja. Aku ahli puasa. Puasa Ramadan, puasa Daud, puasa apalagi? Pokoknya puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, kalau memang semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah, maka kita akan masuk surga melalui babur royan, pintu royan. Dia akan memanggil-manggil nanti hamba-hambanya Allah yang ahli-ahli puasa, ahli-ahli saum. Sini masuk sini, lewat sini, dipanggilnya oleh pintu royan. Yang puasa-puasa dipanggil melalui pintu itu. Tapi masih banyak pintu yang lain. Surga itu enggak itu aja pintunya. Pintu surga banyak. Maka kita bisa masuk melalui pintu-pintu yang lainnya. Dengan apa? Dengan amal soleh. Sementara amal soleh itu banyak. Jadi banyak cara masuk surga itu. Bukan hanya dengan puasa saja, bukan hanya dengan sholat saja. Amal soleh itu banyak. Dan amal soleh ini yang tahu Allah diterima dan tidaknya. Kita itu cuman mengerjakan, cuman dituntut agar amal soleh ini diterima, dikerjakan dengan niat yang baik, kemudian ikhlas, niat yang baik, kemudian ikhlas. Ini ikhlas, niat yang baik, apalagi dengan cara yang baik. Nah, mudah-mudahan amal soleh ini Allah terima. Sehingga dengan amal soleh inilah turun kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau nanti tak cukup kita untuk masuk surga, semoga dengan amal soleh inilah menjadi pelengkapnya. Pernah dengar seorang pelacur wanita tunasusila gara-gara memberikan seekor anjing minum bisa masuk surga? Lah kenapa? Karena dia berkasih sayang. Maka tanamkan di dalam hati, belajar mencintai orang lain tanpa memandang siapapun dia. Kan kita ini sering, Allah saja tak pernah memandang hamba-hambanya. Allah nggak melihat, oh dia ini ekonominya bagus, dia kaya, jadi diprioritaskan. Tidak. Allah tidak pernah memilih-milih, Allah tidak pernah memuliakan seseorang itu karena status sosialnya, atau karena hartanya, atau karena jabatannya. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang taat dan bertakwa kepadanya. Itu siapapun di kita, walaupun kita nggak punya apa-apa,
baju pakai itu terus, rumah ya alhamdulillah bisa tidur. Tapi kalau kita taat, maka Allah akan, di hadapan Allah kita itu mulia. Walaupun di hadapan manusia kadang-kadang kita ini bagaikan bulu-bulu ayam yang ditiup, kalau berterbangan dia. Tak ada, kita duduk orang pun tak ngaruh, kita pergi pun orang tak ngaruh. Artinya keberadaan kita tuh ada, kita ya tetap berjalan acara, nggak ada kita pun ya tetap berjalan juga acara. Bukan tamu VIP yang ditunggu, bukan pula panitia, bukan pula pengurus, atau seseorang yang dinantikan keberadaannya. Walaupun di hadapan manusia kita bukan siapa-siapa. Nah, inilah yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan di hadapan Allah kita adalah sesuatu, hamba yang diinginkan. Nah, tidak apa-apa. Sering saya sampaikan, nggak apa-apa kita di dunia nggak punya apa-apa. Kita bukan pejabat, cantik pun tidak, punya jabatan enggak, harta enggak banyak, apalagi bukan siapa-siapa, ketua bukan, apa bukan, enggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan wafatnya husnul khotimah. Karena yang banyak harta pun belum tentu masuk surga, yang punya jabatan pun belum tentu masuk surga, yang cantik pun belum tentu masuk surga. Yang masuk surga itu adalah hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang soleh. Yang masalahnya, celakanya kita, sudahlah kita susah di dunia, cantik pun tidak di dunia, malah lebih jelek nanti di akhirat. Cantik tidak, wajahnya nggak cantik, akhlaknya nggak cantik juga, taatnya nggak cantik juga. Jadi udah kalah banyak kita. Kalau memang di dunia ini kita ya begini-begini saja, mudah-mudahan nanti Allah jadikan kita bidadari di surga. Kalau sekarang di dunia kita tak punya apa-apa, harta tak ada, ya secukup-cukupnya aja lah, sehingga kita tidak dihargai orang. Sekarang ini kan zamannya kan kita dihargai kalau kita itu punya sesuatu. Kalau kita punya jabatan, orang sangat menghargai. Jangankan omongan kita, kita sendawa bau durian pun seolah-olah nggak tercium sama orang. Kalau kita punya sesuatu, sesuatu itu apa? Hartakah, jabatankah, atau popularitaskah, atau wajahkah? Pokoknya ada sesuatu yang ada nilai lebihnya dari orang lain, maka kita akan dihargai. Kebanyakan faktanya begitu sekarang. Nah, itu di hadapan manusia nggak apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Cuman masa kita mukalah banyak? Udahlah di dunia kita mukanya memang udah hancur, masa di akhirat nanti pun kita tidak hancur juga? Karena penduduk surga itu nggak ada yang jelek, dia akan cantik semua seperti bidadari. Kalau memang udah hancur muka kita di dunia, jangan pula nanti di akhirat pun hancur juga. Tempatnya bukan di surga. Maka inilah yang perlu kita perjuangkan. Kalau memang kita hidupnya pas-pasan di dunia, jangan sampai pula nanti di akhirat menderita. Ini yang sedang kita perjuangkan, agar nanti kita bisa menjadi penduduk surga. Nggak apa-apa nggak punya apa-apa di dunia, tapi kita punya sesuatu yang membuat kita bahagia nanti di surga. Orang di surga itu nggak ada yang susah, nggak ada yang kekurangan. Kemarin kan sudah kita bahas, duduk aja, kita duduk begini, pengen makan anggur, anggur yang tinggi jadi turun, tinggal up aja. Nggak kubayangkan kalau itu terjadi di dunia ini. Pengen buah naga, turun buah naga, nggak perlu ngupas-ngupas lagi, up aja langsung. Pengen makan jambu kristal, deket jambu kristal ya. Kalau di dunia seperti itu, kurasa dah gendut semua kita, ya kan? Karena bawaannya mau makan, mager kita. Mau makan tekwan, datang di depan kita.
Kan begitu di surga. Surga itu nggak ada orang masak. Mau makan masak dulu lah. Males masak. Goput malas. Masak mie aja lah. Nggak ada orang masak surga itu. Surga itu pengen makan aja apa aja ada. Mau makan mie rebus, ada mie rebus langsung. Makanya disuruh berpayah-payah dulu di dunia. Karena di surga nanti enak. Pengen makan mie, gak perlu gopur-goput. Aku pun sampai sekarang gak tahu gopur itu gimana caranya. Gak ngerti aku yang gopur-gopur itu. Nanti aku belajar dulu. Kalau udah belajar aku malas pula. Aku masak mie nanti. Kalau udah pandai aku goput. Kalau udah goput kan tinggal gini-gini aja. Nah datang. Mau makan bakwan. Bakwan cuma 2 biji pun datang juga. Datang dia. Pengen makan apa? Pecel tanpa nasi. Ketik aja datang pecelnya. Paket. Apa namanya? Goput katanya. Datang dia. Jadi kalau udah pandai kita goput itu malas kita masak mie lagi. Nah, kalau kita malah masak kan dah masak mie aja lah. Kalau enggak dada telur gitu. Udah nyampe aja. Gak ada. Makanya diminta berjuang dulu di dunia. Mau makan aja masak dulu. Kalau nggak bisa masak goput itu tadi. Kalau nggak pandai goput, ajablah itu masak mie dia. Kayak aku. Goput pun nggak pandai. Ngoder Maxim pun tak pandai juga. Akulah itu. Macam Ustazah, Maximnya. Cemana order Maximnya? Aku bilang. Aku pun tak tahu juga. Nggak tahu aku gimana caranya order Maxim. Kan nanti aku belajar dulu. Karena anggota personil kita banyak. Tinggal telepon. Depi, Maxim siapkan. Tinggal siap, Ustazah. Kue siapkan. Siap. Tinggal telepon aja. Nggak belajar aku jadinya. Jadi nggak tahu. Jadi kalau nggak ada mereka itu masak mie lah aku. Iya, personilnya banyak. Tadi tim hadroh dibawa ke pantai. 1 bis nggak muat. Itu pun banyak yang nggak ikut. Banyak yang nggak ikut. 1 bis aja nggak muat. Padahal seatnya 55. Aku pikir berapa orang nih jadi personilku ini. Sampai duduk-duduk di bawah. Di belakang pun empet-empetan. Di depan juga empet-empetan. Jadi berapa sebetulnya personil gue ini? Kok 55 seat gak muat? Rame rupanya setelah ku hitung-hitung personil hadroh ini. Rupa-rupanya kalau udah gabung itu rame. Nah, jadi di dunia ini kita dituntut untuk berjuang. Berjuang dulu. Kalau di dalam surga nggak ada lagi orang berjuang, nggak ada lagi orang masak. Sampai kita kecipratan minyak kayak aku kemarin ini nih, ngegoreng ikan aja kecipratan minyak. Nggak ada di surga itu orang cipratan minyak sampai berbekas di muka, berbekas di tangan. Cantik semua. Di dunia itu orang cantik. Di surga cantik semua. Nggak ada orang jelek di surga. Rugi kita kalau jelek di surga. Nggak ada. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang hitam, putih semua. Jadi jangan khawatir yang hitam-hitam nanti diputihkan di surga. Ustazah. Nggak ada skincare di sana. Sudah langsung kinclong. Nggak pakai repot-repot. Nak cuci muka lah. Apalagi, aduh nanti kena matahari. Pakai dulu sunscreen. Gak ada sunscreen-sunscreenan di sana. Langsung kinclong semuanya. Cantik semuanya. Gak ada orang hitam di surga itu. Kayak dibilang ini. Aku pun ketawa. Di sebelahnya ada orang hitam legam. Ada bapak-bapak putih. Gendong anaknya. Anaknya putih. Kemudian masuk lift bareng. Ketika anaknya masuk lift. Sama bapaknya digendong bapaknya, di sebelahnya orang rambutnya keriting hitam legam pula. Apa kata anaknya? Pak, kok dia terbakar katanya. Dibilangnya kok dia terbakar. Karena dikiranya gosong terbakar yang sebelahnya karena dia hitam legam.
rambutnya keriting. Kata anak ini putih, bapaknya putih. Dibilangnya, bapak kok dia terbakar? Karena kan ubi kalau terbakar hitam. Ubi kalau terbakar hitam, apalagi ikan kalau terbakar hitam. Katanya bapak yang sebelah ini terbakar. Memang agak lain anak itu. Untung gak aku yang dibilangnya terbakar. Jadi rahmat itu tadi Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti. Kalau sekarang kan satu rahmat ini kan kita berbagi. Satu rahmat loh. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat ini dibagi untuk hambanya sedunia. 99 disimpan. Nanti ketika hari kiamat, satu biji ini Allah ambil, dikumpulkan lagi dengan yang ditahan 99 itu, genap dia jadi 100 rahmat inilah nanti diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Makanya nggak ada orang berjuang, nggak ada orang namanya capek masak. Di surga tuh nggak ada berjuang lagi. Semua serba terdetik di hati, di pikiran langsung ada. Gak ada orang payah-payah lagi di surga. Payah itu kalau di dunia. Gak ada lagi orang ibadah di surga. Ada sholat zuhur, sholat dulu. Gak ada orang sholat lagi. Sholat itu di dunia. Gak ada orang berjihad, jihad itu di dunia. Gak ada orang yang berpayah-payah. Di surga itu tinggal menikmati semuanya. Maka kalau sekarang kita lagi diuji untuk berpayah-payahan, sampai kita duduk di taklim, aduh, gel kalilah ngaji ini setengah hari pula. Nanti nggak ada lagi sakit pinggang di surga itu. Tahan dulu sakit pinggang, aduh, encok pula aku duduk ini. Ngaji apa Ustazah Fitri ini kalau ngaji Kamis dengan Sabtu nih. Dari setengah 9 kita duduk sampai jam 12 kurang seperempat. Sampai sakit pinggangku ini. Nanti kalau kita di surga nggak ada lagi sakit pinggang karena ngaji. Nggak ada lagi. Semuanya tinggal berfoya-foya. Happy-happy. Nggak ada lagi orang ngaji tergantuk-gantuk. Nggak ada. Tinggal menikmati. Karena rahmat yang tadi satu kita terima dibagi orang sedunia, nanti 100 yang kita terima. Karena 100 rahmat inilah enak semua hidup kita di surga. Mau ngapa-ngapain enak. Mau apa-apa enak. Gak ada lagi berjuang itu. Gak ada lagi air mata, menangis. Gak ada tetangga-tetangga yang jutek. Tetangga-tetangga yang kepo, yang gosipin, yang mau tahu urusan keluarga kita, julid-julid dengan kita tuh nggak ada. Tetangga yang julid itu hanya ada di dunia, nggak ada nanti. Maka kalau sekarang ada tetangga yang julid, udah biarin aja, nanti mati juga dia, ya kan? Nggak usah direspon. Ada juga dia nanti masa dia mati, jadi nggak usah. Gak apa-apa diuji. Karena Nabi saja diuji. Nabi saja ada ujiannya. Bukan hanya orang lain, Nabi, pamannya sendiri pun memusuhi. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Kalau tetangga kita misalnya ada bestie kita yang memusuhi kita, ya nggak apa-apa. Jangan fokus dengan yang memusuhi, fokuslah dengan yang mencintai. Asik. Ya nggak usah fokus dengan yang membenci, fokuslah dengan yang mencintai. Kalau ada 10 orang bestie kita, 2 memusuhi kita, jangan fokus dengan yang 2, habis waktu kita, lelah kita memikirkan dia. Gara-gara itu tak bisa tidur kita nanti, maka fokuslah dengan yang 8. Yang 8 mensupport kita, mencintai kita, menyayang kita, perhatian dengan kita. Yang 2 itu keluarkan aja dari kakak. Keluarkan dari kakak, keluarkan dari grup. Toksit. Gak perlu memikirkan toksit. Pikirkanlah yang membuat kita bahagia. Cocok begitu?
Namanya di lingkungan kita, lingkungan nabi-nabi pun begitu. Setiap nabi itu mesti ada musuhnya. Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Namrud. Sampai dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Fir'aun. Lah kita ini gak Fir'aun banget. Tetangga kita misalnya, orang yang siapapun gak Fir'aun amat lah musuh ini kita. Gak ada sampai mengejar-ngejar kita ke Laut Merah. Gak ada juga kayak kita seperti Nabi Ibrahim kita dibakar. Gak ada juga. Jadi gak usah fokus dengan itu. Siapa lagi? Nabi siapa lagi? Nabi Nuh juga begitu. Umatnya banyak menentang. Sampai ujian yang terberatnya adalah istri dan anaknya. Lebih berat lagi. Lebih baik kita dimusuhi oleh orang lain daripada dihianati oleh keluarga sendiri. Sakit itu sampai ulu hati. Yes or no? Itu kalau orang terdekat itu. Maka kalau kita disakiti oleh orang terdekat, dihianati oleh terdekat, lebih sakit daripada dihianati orang. Karena dihianati oleh kerabat, keluarga dekat, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, kita dihianati, itu lebih sakit daripada kita dimusuhi oleh orang lain. Mutus tali silaturahmi itu nggak boleh, tapi menjaga jarak boleh. Jaga jarak nggak apa-apa. Kalau memang kita dengan saudara kandung kita nggak akur, berantem terus, pindah jauh, nggak usah dekat. Ini tadi ada yang nitip ini apa ditanyakan sama saya. Jadi kan dia tuh orangnya nggak tegaan, keluarga itu nggak tegaan, bukan hati. Jadi ada satu manfaatkan dia. Jamin duit terus macam alasan sehingga ini melas kasihan ya harus kasihan tadi terus saya dikirim setiap bulan gitu mintanya masih sedikit banyak ada alasan cuma kita tapi sekarang keadaan tidak mengendis pikiran kadang-kadang sudah sakit jadi dia bilang kalau aku tidak blokir nomor itu nanti aku tak tenang hidup. Maka dia itu gak tega. Kalau cinta-cinta dia aku gak tega. Apakah aku sama dia memutuskan silaturahmi? Enggak. Blokir aja kalau memang membuat kita nggak tenang, nggak nyaman. Tapi bukan dengan tujuan untuk memutus tali silaturahim, tapi menjaga jarak supaya nggak mau ganggu kewarasan kita. Kita berhak, itu hak kita. Kita orang minjam boleh kita menolak. Kalau nggak mau minjamin boleh, nggak dosa kita nggak meminjamin orang. Yang dosa itu kalau kita minjamin, itu nggak apa-apa kita tolak. Kalau orang mau minjam nggak masalah. Nggak juga niatnya. Innama amalu biniat. Aku blokir dia bukan berarti untuk memutuskan tali silaturahim, tapi untuk menjaga jarak supaya tidak terjadi konflik. Menghindar dulu, tenangkan diri kita. Setelah kita mampu untuk menguasai perasaan kita, kalau memang kita rasa tak perlu bantu, ngapain harus dibantu? Kalau memang kita merasa dia ini minjam bukan karena butuh, tapi kebiasaan, ya nggak perlu kita pinjamkan. Gak apa-apa. Saya pernah memblokir orang yang membuat ruwet pikiran kita, membuat kita berdosa. Bukan memutus tali silaturahim, tapi menjaga jarak boleh. Menjaga jarak. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun boleh. Nah, tapi kita bukan memutus tali silaturahim. Yang memutus tali silaturahim itu, aku tidak akan pernah lagi berhubunganmu sampai aku mati. Aku tidak akan pernah menyapamu lagi, ya begitu. Kalau suatu saat kita berjumpa, kita sapa, bukan memutus tali silaturahim, tapi menjaga jarak supaya bisa tetap terjaga kewarasan kita. Maka
tidak sampai ke titik apa penyelesaian. Jadi serah tanggap. Setelah itu akhirnya kan tadi itu ya teman-teman komen lagi di guru apa. Jadi kawan-kawan yang lain tuh posting dirinya, posting tentang apa putuskan silaturahmi gini. Kalau kita merasa, biarkan saja. Kalau kita merasa kita tidak seperti apa yang dituduhkan, ya biarkan saja. Yang namanya hal-hal seperti itu paling trending topiknya seminggu 2 minggu. Digibahin, difitnah, diposting, disindir. Itu paling-paling bertahan sebulan. Jangan khawatir karena masih banyak gosip-gosip yang antri untuk diangkat, untuk di trending topikkan. Kalau ada kita dibicarakan, kemudian digosipkan, difitnah, disindir-sindir, baik itu secara nyata, langsung, ataupun melalui sosial media, nggak apa-apa. Apabila perlu nggak usah buka-buka sosial media kita close dulu sementara waktu. Dan yang hal-hal begitu nggak akan lama bertahan, karena masih banyak gosip-gosip baru yang antri untuk diviralkan. Begitu. Jadi nggak usah khawatir kita. Banyak gosip-gosip yang baru muncul yang untuk diviralkan. Nanti ketutup sendiri, hilang sendiri. Jadi kalau orang-orang yang toksik bagi kita, tinggalkan, jauhi, bukan memutus tali silaturahim, tapi supaya tali silaturahim tetap terjaga. Makanya kita menjauh dulu untuk sementara waktu. Kalau memang sudah reda, dia pun mungkin sudah menyadari, kita pun sudah siap menghadapi apapun dengan tetap dengan sikap yang baik, barulah kita muncul kembali. Minggir dulu kalau memang belum siap. Tapi kalau udah siap, kita cuek aja. Nggak perlu kita memikirkan. Maka saya bilang, jangan fokus dengan orang-orang yang toksik. Toksik itu nggak perlu kita fokus, tapi fokus dengan orang-orang yang mencintai kita. Nggak jadi beban bagi kita. Memang banyak orang diutus untuk mengusik pikiran kita. Bukan kita saja, nabi-nabi bukan begitu. Gimana beratnya dakwah Nabi Musa? Kan ada Fir'aun sebagai pendamping untuk merusak pikiran, untuk menjadi beban, untuk menjadi ujian. Nabi Ibrahim, Namrud. Kan begitu. Nabi Musa, kaum Nasrani. Nabi Muhammad, pamannya sendiri. Apalagi kita. Jadi, maka selalu minta, ya Allah, lapangkan hati, tenangkan pikiran. Ketika mukadimah ceramah saya, mesti saya meminta itu. Ya Allah, lapangkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Karena seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sedang kasih kepada kita, kalau hatinya lapang, itu tak akan terasa berat. Kemudian tenangkan pikiran. Seberat apapun ujian itu, kita akan tenang. Allah akan bantu menenangkan. Sudahlah, gak perlu kau pikirkan. Ini belum terjadi pun, masih menduga-duga dan pikirkan. Gak bisa tidur, gak enak makan, was-was terus, kepikiran terus. Jadi berat badan itu turun bukan karena gak makan, tapi banyak pikiran. Kalau sudah berat pikirannya, nafsu makan kurang, tidur kurang, penyakit mulai bermunculan. Kolesterolnya tinggi, diabetesnya meningkat, tensinya tinggi, asam urat kambuh, batuk pun kambuh, asam lambung pun kambuh juga. Banyak penyakit yang muncul-muncul nanti. Semuanya pangkalnya dari pikiran. Maka minta sama Allah supaya hati dilapangkan, pikiran ditenangkan. Seberat apapun ujian itu, dia tetap tenang. Ada kita melihat orang, kayaknya ibu itu tak pernah ada masalah, senyum terus dia, bahagia terus dia, kayak nggak ada pikiran. Ada otaknya nggak sih ibu itu? Nah, karena kita berpikir begitu, itu ibu ada otaknya apa enggak sih? Kok kayaknya
Gak pernah aku lihat dia itu curhat tentang kesedihannya, keluhan tentang masalahnya. Gak pernah aku tengok. Kayaknya biasa aja, dengan siapapun dia senyum, dia selalu ceria, entah ada duitnya, entah tidak, pokoknya bahagia selalu. Apapun kondisinya tetap dia lapang hati, menerima, legowo, kona'ah orangnya. Apa memang gak ada ujian ibu itu? Kadang kita melihat orang seperti itu, padahal kita nggak tahu. Ternyata setelah kita dekat dengan dia, kita telusuri, rupanya banyak ujian-ujian yang berat Allah berikan kepada dia. Tapi Allah tolong, Allah lapangkan hatinya. Dia merasa ini ujian dari Allah. Aku menangis tak akan merubah ujian ini. Aku cerita kemana-mana tak akan mengurangi beban ini. Kemudian aku mengeluh pun dia tidak akan berkurang. Tetap aja porsinya segitu. Maka jalan solusinya adalah sholat dan sabar. Dengan dua ini, sholatnya tetap dikerjakan dengan baik. Kemudian sabar terhadap apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Maka inilah akan membuat hati menjadi tenang, pikiran juga lapang. Yes or no? Besok mau ngaji, jilbab pun dipikirkan juga. Aku pun heran, entahlah jilbab besok itu apa ya? Merah apa kuning? Kalau merah kayaknya punya aku ini agak-agak kurang terang warnanya. Kayak mana ya? Nanti dimarah nggak aku ini ya? Begini nggak ya? Banyak kali jilbab pun dipikirkan dia. Anakku ini mau berangkat kerja, nanti dia naik motornya gini nggak ya? Gitu nggak ya? Belum terjadi udah dipikirkan. Gak usah dipikirkan, semua sudah diatur sama Allah. Maka kita ini tinggal menjalankan. Kalau kita berprinsip begitu, insya Allah hati lapang, pikiran tenang. Begitu. Pernah melihat orang begitu? Tenang aja dia, senyum. Pokoknya dia senyum terus, kayak senyum aku. Likitiu. Orangnya tenang, kayak nggak punya masalah. Entah dia ada duit, entah tidak. Entah punya utang, entah tidak. Entah ada cicilan, entah tidak. Pokoknya senang, bahagia, kalem aja orangnya. Nggak ada mengeluh-mengeluh. Nah, berarti dia itu level sabarnya sudah tinggi. Kemudian level menerimanya. Apa yang Allah takdirkan, yang terjadi dalam hidupnya itu udah tinggi. Gak perlu dia mikirkan kita mau nangis, apalagi kalau curhat di sosial media ini. Aku ruwet dikit ruwetnya. Apa masalah ruwetnya? Pinggang sakit jadi ruwet. Makanya tadi lewat jembatan Barelang, kutanya dengan ibu-ibu tadi tim hadroh, siapa yang lagi ruwet sekarang? Gue bilang, aku ustazah, buka pintu mobil tuh jembatan loncat, gue bilang. Kalau ruwet-ruwet, nah, sikit-sikit ruwet, apa aja diruwetkan. Makanya perlu healing, biar nggak ruwet. Apa-apa dipikirkan, apa-apa dibebankan, terlalu lebay begitu itu. Kadang-kadang kita kayak merasa paling teraniaya di dunia. Padahal orang lain lebih berat masalahnya dari kita. Orang lain lebih berat ujian daripada kita. Tapi kita seolah-olah merasa kitalah yang paling berat Allah uji. Nah, ini salah satu lapang hati, pikiran tenang, seberat apapun ujiannya kita sabar. Salah satu berkat daripada rahmat Allah yang satu dibagi untuk hambanya sedunia. Kita minta dengan rahmat. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dikucuri rahmat oleh Allah. Kalau Allah dah sayang sama kita, urusan berat jadi diringankan, kemudian
rezeki Allah lapangkan, walaupun nggak banyak lah. Rezeki itu kan banyak, duit memang kita tak banyak, tapi ada aja orang antar makanan. Aduh, kok pengen ya makan tekwan. Nggak lama, assalamualaikum, orang ngetok pintu ngantar tekwan. Kayak kemarin aku bilang, aku ceramah di sana, aku bahaslah tentang ketupat dan lepet. Aku bilang, aku tubuh paling suka makan lepet itu, tapi tak pandai buat. Sementara lepet itu kan jarang-jarang orang jual. Jualnya itu kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selesai kajian fikih, rupanya ada yang buatin. Sengaja aku buatin untuk ustazah lepet berserta lauk-lauknya. Lengkap dia itu. Aku bilang pucuk dicinta ulam pun tiba. Memang niatku pulang dari majelis itu mau pergi ke Tiban beli lepet di Tiban. Di Ki Bakso itu kan ada lepet itu, isinya ketan. Memang rencana aku mau pergi ke sana. Rupa-rupanya ada jamaah yang memang bikinkan khusus untuk aku. Ya udahlah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah lah. Kalau begitu, tidak perlu kita ketiban. Ketika hati pengen lepet yang apa? Ketan yang dibungkus dari daun kelapa panjang ya. Ada yang pakai santan dia. Iya. Jadi begitu. Ada aja pengen makan bakso, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa bu? Markona, ya masuk. Ada apa bu? Ngantarkan bakso untuk ustazah. Alhamdulillah. Walaupun duit kita nggak banyak, rezekinya Allah ganti melalui makanan, ya kan? Melalui kesehatan. Hidup kita biasa-biasa saja, tapi fisiknya kuat. Ustazah, tadi kan barusan jalan-jalan ke pantai. Dari pagi hujan-hujan sampai tadi itu nyampenya jam setengah lima. Nggak lama berangkat ke sini. Mandi, sholat, berangkat ke sini. Diberi fisik yang kuat. Biasa-biasa capek ustazah. Ya semua orang memang capek. Tapi orang yang bebannya berat, Allah akan kasih tenaga lebih. Orang yang tugasnya banyak, Allah akan kasih lebih. Sama dengan teman-teman. Ibu-ibu kan kerja dari pagi, jam 4 sudah bangun. Kemudian sholat subuh, persiapan masak dan lain sebagainya. Gesit bersihin rumah. Berangkat, rumah dah beres. Sampai sekarang masih kerja, masih di PT. Coba kalau ibu-ibu yang biasa di rumah, kalau seharian dia berangkat dari jam 6, jam segini belum balik, yakin aku balik nanti udah gini aja dia. Geletak aja. Yang ke pantai tadi pun aku yakin dan geletak aja dia. Udah tepar dia, terkapar aja dari kasur. Karena kecapean. Bagaimana dengan orang yang kerja dari pagi sampai kayak ibu-ibu, sampai jam segini belum pulang? Allah akan kasih tenaga lebih bagi orang yang ada tanggungannya lebih daripada yang lain. Perhatikanlah itu. Istri yang manja dengan suaminya gampang sakit ya bu. Aduh bang, abang, dedek nggak bisa ngangkat galon. Abang angkatlah bang, dedek nggak kuat. Memang nggak dikuatkan sama Allah. Lakinya ngangkat, si abang tadi ngangkat galon. Coba kalau punya laki yang cuek, mesti istrinya itu dilebihkan tenaganya. Ditariknya galon, dilobangi, diangkatnya. Sekali ngangkat, terpasang galon itu. Lebih tenaganya. Gak perlu abang, dedek capek. Terangkat bu. Jadi tenaga itu akan dilebihkan. Orang yang berat bebannya, Allah juga akan lebihkan tenaganya. Orang yang banyak ujiannya, Allah juga akan lapangkan hatinya. Kalau dibarengi dengan iman yang kuat.
Maka insya Allah dengan rahmat Allah tadi. Dan satu pesan saya, Allah paling suka dengan orang yang saling menyayangi antara satu dan yang lainnya. Jangan pernah membeda-bedakan siapapun. Jangan pernah baik dengan seseorang karena ada sesuatunya. Tapi baiklah dengan siapapun bukan karena sesuatunya. Karena siapapun dia, dia juga hambanya Allah. Siapapun dia, dia juga umatnya Rasulullah. Ada orang dekat, dihargai, menghargai seseorang karena dia ada jabatan, karena dia banyak hartanya, karena dia. Maka suatu saat kita pun akan seperti itu dibuat oleh orang. Siapapun dia, selagi masih bisa tersenyum dengan manis kita, bisa menyapa dengan ramah, sapalah dengan senyuman yang penuh dengan ikhlas. Kan kita begitu, kalau bukan siapa-siapa dia. Dia nanya pun kita pura-pura nggak dengar. Padahal belum tentu yang kita anggap dia itu sesuatu dijamin masuk surga. Makbul doanya. Kadang-kadang orangnya bukan siapa-siapa, agak longok-longok dia. Mukanya muka dongok. Kita nggak tahu di balik dongoknya itu angkat. Doakan kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabatku. Mana tahu kabul. Kita nggak tahu doa siapa yang mustajab. Yang kita mintakan doa itu. Orang kalau kita sambut dia dengan baik, siapa yang nggak suka untuk dimuliakan? Siapa yang tidak suka dihargai? Maka belajarlah untuk memanusiakan manusia. Menyayangi siapapun dia. Sudah azan? Habis ya? Habis? Kita baca doa dulu air. Kayaknya ada mau azan. Ayo. Ayo. Siapkan air minumnya, air putih. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikanlah air ini nuran li basari, cahaya penerang bagi mataku, wa afiatan li badani, kesehatan bagi tubuhku, wa syifaan li qalbi, obat bagi penyakit hatiku. Tahan napasnya. Wa dawaan min kulli da, wa dawaan min kulli da, wa dawaan min kulli da. Tiup. Obat dari semua jenis penyakit, obat dari semua jenis penyakit, obat dari semua jenis penyakit. Ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat. Ya Matin, wahai Allah yang maha perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Azan ya. Iya Mbak Tia.
Doa yang mana Mbak Nelly? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina. 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 Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa ad-darajatal aliyata rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, izin saya sholat isya dulu ya. Teman-teman, izin saya closing dulu ya. Kita closing ya. Jumpa lagi besok pagi jam 8:30 kajian rutin kita ya. 8:30 besok jumpa lagi dengan saya. Terima kasih yang sudah saya share tautan, tap layar, yang sudah bantu dakwah saya. Semoga jadi amal jariah. Oke, thank you semuanya. Salam takzim dari Kota Batam. Salam bahagia dari Ustazah Fitri di Kota Batam. Burung kenek-kenek hinggap di pohon kelapa. Pesan ke nenek, bila masuk di akun ini hati harus bahagia. Bye bye, love you all. Dah. Terima kasih Mbak Erta Wilis, terima kasih Mbak Nia, terima kasih Mbak Vina juga terima kasih. Kemudian Mbak Nelly, Mbak Fandi, Mbak Yul, ya terima kasih semuanya ya. Izin saya closing ya. Saya mau sholat isya dulu ya. Ya Mbak Juleha ya. Oke, thank you ya. Bye. Mbak Khairani, Mbak Nelly, bye bye. Besok 9:30 ya, jumpa di kajian rutin kita. Oke.